ini. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tetap bersukacita. Yuk, kita mau mulai aja ya acara sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, adik-adik, siapa dari adik-adik semua yang suka sama pahlawan? Pasti semuanya suka. Kenapa pada suka sama pahlawan? Karena pahlawan itu biasanya apa? Kuat, hebat, terus suka menolong, baik hati. Nah, siapa yang mau jadi pahlawan? Semuanya mau jadi pahlawan. Oh, hebat sekali. Nah, kalau mau jadi pahlawannya siapa? Pahlawannya Tuhan Yesus atau pahlawannya iblis? Tuhan Yesus. Sip. Nah, kalau mau jadi pahlawan, harus jadi anak yang baik. Walaupun masih kecil, tapi kita bisa kok jadi pahlawan. Nah, yuk, biar tambah semangat, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Ya, kita menyanyikan sama-sama ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau bersama-sama berdoa, meminta pertolongan Tuhan, biar Tuhan senantiasa menyertai kita. Yuk, kita mau duduk yang manis, kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesehatan, sukacita, tubuh yang kuat, untuk kami bisa mengikuti acara sekolah minggu ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami, supaya kami bisa tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita semua duduk yang manis, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarmu pagi ini? Tentu luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Winda yang sudah memimpin pujian pagi ini, sehingga anak-anak bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi judul Dusta Mahkamah Agung. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 28
ayat 11 sampai 15. Akan Bu Lili bacakan. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Anak-anakku, siapa yang pernah berbohong? Atau mungkin disuruh berbohong? Misalnya saja, ketika kakakmu disuruh belajar, malah bermain. Kemudian dia bilang sama kamu, "Shh, Dek, jangan bilang-bilang sama bapak ibu ya, nanti tak kasih uang." Nah, akhirnya adiknya disuruh berbohong. Ada tidak yang seperti itu? Pasti tidak ada ya. Anak-anak sekolah minggu baik-baik semua. Ya, anak-anakku, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang para prajurit yang berbohong. Di suatu tempat di mana orang Yahudi sedang bersembahyang, terdengar keributan yang luar biasa. Para prajurit ingin bertemu para imam. Mereka ingin menceritakan kabar yang penting sekali. "Hai, siapa itu?" "Saya, Pak Imam. Kenapa kamu kelihatan ketakutan sekali?" "Saya, Pak Imam. Saya penjaga kubur Yesus Kristus." "Ada apa kamu? Pagi-pagi begini, kamu kelihatan ketakutan seperti itu." "Ini Pak Imam, saya tadi melihat bahwa kubur Yesus Kristus kosong." "Hah? Yang benar?" "Iya Pak Imam, aku tidak percaya." "Betul Pak Imam, saya melihat sendiri. Ada ibu-ibu juga melihat bahwa kubur Yesus kosong dan mayatnya tidak ada." Gambarnya seperti ini ya anak-anakku. Gambar kubur Yesus yang kosong. Dan ada ibu-ibu yang melihat bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Kubur Yesus ditutup oleh batu yang sangat besar, tapi batu itu bisa terbuka. Para prajurit bilang sama imam, "Sepertinya Pak Imam, ada kekuatan yang luar biasa yang dari langit sehingga batu itu bisa terbuka. Sepertinya Yesus benar anak Allah, sehingga Allah sendiri yang membuka pintu itu dan Yesus bangkit." "Ah, aku tidak percaya akan ceritamu." "Benar Pak Imam." Kemudian para imam itu bilang sama para prajurit, "Kalau ceritamu itu benar, aku tidak akan percaya hal itu. Kamu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya akan cerita ini. Kamu harus berbohong." "Ah, bagaimana Pak Imam? Aku melihat sendiri kejadian ini." "Kamu tak kasih uang ya, tapi kamu harus diam. Atau kalau kamu ketemu dengan banyak orang, kamu harus berbohong. Kamu harus bilang bahwa mayat Yesus Kristus dicuri oleh murid-muridnya." Kamu harus bilang seperti itu ya kepada banyak orang kalau kamu ditanya, "Ah Pak Imam, saya takut. Nanti kalau aku dimarahi bagaimana?" "Tidak.
biar aku sendiri yang nanti berbicara. Nah, ini aku beri uang yang banyak. Hah? Uangnya banyak sekali. Baiklah Pak Imam, aku akan berkata pada orang-orang, aku akan memberitakan bahwa mayat Yesus Kristus dicuri oleh murid-muridnya. Akhirnya kabar itu sampai sekarang. Banyak orang Yahudi yang percaya bahwa mayat Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Apakah kabar ini benar? Tentu tidak. Kenyataannya bahwa kubur Tuhan Yesus itu kosong. Pernyataan malaikat bahwa Yesus itu telah bangkit. Penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya juga membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Perubahan hidup para murid Tuhan Yesus juga bisa terlihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan yang luar biasa kepada banyak orang. Murid-murid Tuhan Yesus yang semula putus asa karena ditinggal oleh Yesus akhirnya memiliki pengharapan. Maria Magdalena yang menangis di kubur Tuhan Yesus akhirnya bersukacita. Dia penuh gembira menyampaikan warta bahwa Yesus itu bangkit. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus juga diubahkan menjadi seorang pengkhotbah. Sekali dia berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat. Kemudian Saulus yang terkenal sebagai penganiaya jemaat akhirnya diubahkan menjadi seorang penginjil dan perintis berdirinya banyak gereja. Thomas yang seorang peragu akhirnya juga diubahkan menjadi seorang misionari yang memiliki iman pemberani yang luar biasa. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita belajar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Meskipun Mahkamah Agama telah menyuap para prajurit dan menyuruh mereka untuk berkata bohong, tapi Yesus Kristus itu benar-benar bangkit. Kebenaran akan tetap muncul sebagai pemenang. Kebangkitan Kristus tidak hanya membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, tetapi juga bahwa dosa bisa membutakan manusia. Firman Tuhan juga mengajarkan pada kita bahwa berbohong itu dosa. Berkata tidak benar atau menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoak itu tidak menyukakan hati Tuhan. Itu dosa. Anak-anakku, firman Tuhan pagi ini cukup sekian. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup ibadah pagi ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan juga mengajar kami untuk tidak berbohong, untuk selalu berkata jujur. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup benar, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami hendak mundur dari hadapan-Mu, Tuhan kiranya memberkati kami. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan yang kami perbuat pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
aktivitas kita pagi ini adalah membuat kupu-kupu seperti ini. Pasti kalian bisa ya. Caranya bagaimana, Bu? Ya, caranya siapkan kertas lipat. Kemudian kita bagi menjadi 2. Setelah itu kita gunting seperti ini ya, menjadi 2 ya, seperti ini. Setelah itu kita tekuk bagian pucuknya, kita tekuk menjadi seperti ini. Bawahnya juga seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kemudian ditekuk lagi menjadi seperti ini sampai selesai. Ya, ditekuk-tekuk bolak-balik ya nekuknya ya, anakku, seperti membuat kipas. Setelah itu, setelah selesai menjadi seperti ini. Tadi karena ditekuk-tekuk, kemudian jadi seperti ini. Setelah itu ditekuk seperti ini buat sayapnya ya. Bagian bawahnya kertas yang satunya tadi juga ditekuk-tekuk seperti ini, dilipat-lipat seperti membuat kipas. Dilipat-lipat seperti membuat kipas sampai selesai. Akhirnya menjadi seperti ini ya. Tadi sudah dilipat-lipat, kemudian ditekuk ya, ditekuk seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Setelah itu bagian atas sayapnya dan bagian bawah disatukan seperti ini memakai tali ya, disatukan memakai tali. Nah, seperti ini ya anakku. Jadilah kupu-kupu. Mudah bukan? Ya, mari selamat mencoba. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Mbak Winda. Oke, adik-adik semua, setelah tadi kita memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk berpisah. Tapi gak apa-apa ya, besok minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.